melanjutkan kajian kitab Risalatut Tahdzir minal Firaqis Salaf sampai pada pembahasan terkait dengan Hizbul Ikhwan, apa yang dibawa oleh Hizbul Ikhwan, bahwa Sayyid Qutb pentafsirannya itu berlawanan dengan pentafsirannya sahabat Ibnu Abbas. Begitu juga tafsirannya Sayyid Qutb ya, berlawanan dan bertentangan dengan tafsirnya sahabat selain Ibnu Abbas dan para ulama-ulama Islam ya, yang mengikuti mereka hingga sampai sekarang ini. Qala al-muallif rahimahullah fa innahu thabata an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma ma dzakarahu al-Hakim fil Mustadrak. Sesungguhnya telah tetap ya dari sahabat Abdillah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, ma dzakarahu al-Hakim, apa yang tetap keterangan yang telah disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Tentang apa? Tentang tafsirannya sahabat Ibnu Abbas terhadap ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa hadza nassuhu, ini keterangan secara nas ya, fi sahifati pada halaman 313 minal juz'its tsani, dari juz 2 ya, juz 2 dari kitab Al-Mustadrak ya, keterangan secara nas ya yang ada di dalam kitab Mustadrak karangannya Imam Al-Hakim ya, juz 2 halaman 313 tentang menjelaskan apa? Bahwasannya sahabat Ibnu Abbas mentafsiri ayat tersebut ya dengan tafsir yang berbeda tafsirannya Sayyid Qutb ya. Sini dijelaskan, akhbarana Muhammad bin Sulaiman al-Musili ya, Ahmad bin Sulaiman al-Musili mengkhabarkan kepada kami, sana Ali bin Harbin, Ali bin Harbin menghabarkan kepada sana Ali bin Harbin ya, kepada kami ya. Ini istilahnya kalau dalam bahasa kitab mustalahil hadis ya, dengan menggunakan redaksi sana, artinya Ali bin Harbin menghabarkan kepada kami, sana Sufyan bin Uyainah ya, Sufyan ibnu Uyainah menghabarkan ya kepada kami dari siapa? An Hisham ibni Hujair, dari Hisham ibni Hujair, an Tawus, dari Tawus. Qala, siapa? Tawus ya, Tawus berkata, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya berkata, innahu laisa bil kufril ladzi yazhabuna ilaihi, sesungguhnya makna firman Allah Ta'ala faulaika humul kafirun bukanlah kufur seperti yang difahami oleh kelompok Khawarij. Sesungguhnya makna firman Allah Ta'ala ya, yang faulaika humul kafirun bukanlah kufur yang difahami oleh kelompok Khawarij ya. Innahu laisa kufran yanqulu 'anil millati, sesungguhnya bukanlah makna kufur yang mengeluarkan dari agama Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun kufrun duna kufrin ya, kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran. Hadza haditsun sahihul isnad,
hadis ini sanadnya sahih. Nah, coba kita perhatikan ya keterangan yang ada di dalam kitab Mustadrak. Jadi sebelumnya ya sudah dijelaskan bahwasannya tafsirannya Sayyid Qutb terhadap ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya, Sayyid Qutb mentafsiri bahwasannya orang yang menggunakan hukum selain hukum Al-Qur'an meskipun dalam satu hukum maka dihukumi keluar dari agama Islam. Ini tafsirannya siapa? Sayyid Qutb. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menjawab. Ya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menjawab. Pertama langkahnya bahwa ya tafsir Sayyid Qutb tersebut berlawanan dengan tafsirnya sahabat Ibnu Abbas. Kita jelaskan Ibnu Abbas siapa? Nah, Ibnu Abbas adalah ibnu ammi Rasul, ya. Bahwa Ibnu Abbas putra dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbas. Dan sahabat Ibnu Abbas dikenal dengan ya julukan Tarjumanil Quran. Ya, kita tahu kalau julukan berarti sesuai dengan haliyah ya orang tersebut. Dijuluki dengan Tarjumanul Quran karena sahabat Ibnu Abbas mampu memahami makna kandungan Al-Quran sehingga dijuluki dengan Tarjumanul Quran. Ya, semisal ya ada orang yang ya hidupnya sedih terus ya dijuluki siapa hazin orang yang suka sedih, itu kan. Ada orang yang suka tertawa terus dijuluki apa? Ya julukannya ya ad-dhahak gitu. Orang yang suka tertawa sesuai dengan keadaan. Nah, sahabat Ibnu Abbas karena mampu memahami Al-Quran dengan benar, ya maka beliau dikenal dengan julukan Tarjumanul Quran. Sisi lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa khusus, ya mendoakan dengan doa khusus, ya diberikan kepada sahabat Ibnu Abbas. Ya, doanya apa? Allahumma allimhul kitab. Di mana isi doa ini maknanya adalah bahwa Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan ilmu kepada sahabat Ibnu Abbas, ilmu tentang takwil Al-Qur'an, tentang tafsir Al-Qur'an. Dan doanya Rasulullah diijabai oleh Allah taala sehingga sahabat Ibnu Abbas benar-benar menjadi seorang ulama yang mampu memahami makna kandungan Al-Qur'an. Bagaimana sahabat Ibnu Abbas mentafsiri terhadap ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya bahwasannya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan innahu laisa bil kufril ladzi yadhhabuna ilaihi. Kufur di situ, kufur pada ayat faulaika humul kafirun maknanya bukanlah kufur yang difahami oleh kelompok Khawarij. Di mana kelompok Khawarij adalah termasuk kelompok yang sesat dan menyesatkan. Di antara kesesatan yang dibawa oleh kelompok Khawarij adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, makanya di sini dijelaskan kufur di situ bukan kufur dengan makna yang difahami oleh kelompok Khawarij. Artinya bukan kufur dengan makna keluar dari agama Islam. Ya, terus
Kufur di situ maknanya apa? Nah, dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Kufur di situ artinya kufur di bawah kekufuran, yakni dosa besar, bukan kufur dengan definisi keluar dari agama Islam. Namun kufur di situ adalah kufur di bawah kufur. Apa kufur di bawah kufur? Ya, dosa besar. Ini tafsirannya Ibnu Abbas. Kita bandingkan siapa Sayyid Qutb dan siapa sahabat Ibnu Abbas. Ya, artinya, ya, apa yang ditafsiri oleh Sayyid Qutb adalah pentafsiran yang keliru, yang tidak benar, yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena dengan berpedoman tafsir tersebut, Sayyid Qutb dan para pengikut-pengikutnya akhirnya mengkafirkan para menteri, ya, dan para rakyat yang menggunakan aturan-aturan Pancasila maupun pasal-pasal yang telah dimusyawarahkan. Gitu loh. Ini kan jelas sesat, menyesatkan, berarti mengkafirkan orang muslim. Ya, orang muslim. Apa hukumnya orang, ya, muslim mengkafirkan orang muslim lain tanpa, ya, adanya uzur syar'i? Tanpa ada alasan secara syar'i, apa hukumnya itu? Kembali kepada orang tersebut. Ya. Nah, qala al-muallifu rahimahullah wa qawlu Ibnu Abbas kufrun duna kufrin. Ya, pernyataan sahabat Ibnu Abbas yaitu kufrun duna kufrin, ya, kufur di bawah kekufuran, naziruhu ar-riya, ya, menyamakan dengan bab riya. Apa yang dinamakan riya? Melakukan kebaikan, melakukan ketaatan dengan tujuan mendapatkan pujian dari orang lain. Ini riya. Jadi dalam masalah ar-riya, fa innar rasula sammahu asyirkal asghar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan ar-riya, bahwasanya riya adalah syirik kecil. Ya, bukan maknanya asyirkal asghar berarti keluar dari agama Islam. Ya, tapi apa? Ai laisa syirkal akbar allazi yanqulu 'anil billah. Ya. Artinya asyirkal asghar, ya, riya adalah syirik kecil, bukanlah syirik akbar yang, ya, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Allazi huwa nihayatut tazallul li ghairillah, di mana syirik akbar adalah melakukan puncak ketundukan kepada selain Allah. Fa inna hadza syirka huwa allazi yaqulu 'anil millah. Maka sesungguhnya syirik yang ini, ya, yaitu melakukan puncak ketundukan kepada selain Allah, syirik atau disebut dengan asyirkul akbar, inilah yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Nah, jadi syirik ini ada dua. Pertama asyirkul akbar, yang kedua asyirkul asghar. Asyirkul akbar, ya, adalah melakukan puncak ketundukan kepada selain Allah, seperti menjadikan patung sebagai sesembahan, ya, menjadikan berhala sebagai sesembahan. Ini disebut dengan asyirkul akbar. Nah, asyirkul akbar inilah yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Kemudian ada asyirkul asghar. Asyirkul asghar, ya, asyirkul asghar artinya dosa besar. Ya, asyirkul asghar artinya apa? Dosa besar. Tidak sampai menyebabkan keluar dari agama Islam. Orang yang melakukan asyirkul asghar. Contohnya apa? Asyirkul asghar ar-riya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam hadisnya, ya,
menyebutkan bahwasannya riya adalah syirik kecil. Dan yang dimaksud oleh Rasulullah riya adalah syirik kecil, artinya riya adalah dosa besar. Nah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan istilah asyirkul ashur untuk riya dengan pengertian dosa besar, bukan dengan pengertian keluar dari agama Islam. Ya, begitu juga sahabat Ibnu Abbas ya mengartikan ayat faulaika humul kafirun, kufur di situ adalah kufur di bawah kufur, artinya dosa besar. Ini kecerdasannya siapa? Sahabat Ibnu Abbas, kan luar biasa seperti ini. Ya. Faqad rawal hakimu fil mustadrak an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya. Maka sesungguhnya Imam Al-Hakim telah meriwayatkan ya salah satu hadis di dalam kitab Mustadraknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqur riya'a fa innahu asyirkul asghar. Apa? Ittaqur riya'a fa innahu asyirkul asghar. Artinya apa? Jauhilah riya, karena sesungguhnya riya adalah syirik kecil. Ya, sesungguhnya riya adalah syirik kecil, artinya dosa besar. Ya. Ini penyakit hati riya ya. Riya itu tempatnya di dalam hati. Ikhlas juga tempatnya di dalam hati. Termasuk kewajiban hati adalah ikhlas. Termasuk maksiat hati adalah riya. Jadi kita tidak boleh memvonis ya orang itu ikhlas, orang itu riya secara zahir. Contoh, kita ngaji seperti ini ya, terus kemudian kita foto ya, setelah kita foto terus kemudian kita sebarkan. Ya, ada orang bilang ini riya, ngaji kok di foto-foto. Orang yang bicara seperti ini orang yang jauh daripada ngaji ilmu agama. Kenapa? Riya itu tempatnya di dalam hati. Tidak boleh memastikan bahwasannya orang tersebut riya gara-gara memposting majelis yang kita sedang ikuti kajian tersebut. Ya. Begitu juga tidak bisa kita memastikan orang itu ikhlas ya. Gara-gara semisal apa? Dia tidak memposting, gitu kan? Bisa jadi dia ketika tidak memposting supaya dikatakan orang yang ikhlas, berarti riya, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, gitu kan? Makanya tidak boleh memastikan karena tempatnya di dalam hati, ya, karena tempatnya di dalam hati. Nah, amal ibadah yang disertai dengan riya ya, tidak mendapatkan pahala. Nah, contoh, ada orang melakukan sholat, memenuhi syarat rukunnya, syarat-syarat sholat terpenuhi, rukun-rukun sholat juga terpenuhi ya. Menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat, tapi dia sholatnya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, berarti dia melakukan ibadah disertai dengan maksiat. Sholatnya sah apa tidak? Sah, menggugurkan kewajiban, tapi tidak mendapatkan pahala, justru terjatuh dalam kemaksiatan, dosa besar. Apa? Terjatuh dalam riya. Jadi amal ibadah yang makrunatan birriya, amal ibadah yang disertai dengan riya, itu tidak mendapatkan pahala. Ini makanya saya selalu mengingatkan dari awal apa? Ya, supaya menghadirkan niat ikhlas terlebih dahulu. Ini penting sekali. Sebagaimana ulama-ulama dulu. Jadi kalau ulama-ulama dulu ketika hendak mau ngaji, pertama adatnya gimana? Mengucapkan hamdalah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya. Setelah itu apa? Beliau akan menyebut hadis innamal a'malu bin niyat. Tujuannya untuk apa? Selalu mengingatkan
kepada santri-santrinya supaya menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan niat ikhlas ini akan mempermudah ya melakukan amal baik. Dengan niat ikhlas akan terasa ringan amal atau ketaatan ya, amal soleh atau ketaatan yang kita lakukan akan terasa ringan kalau kita ya, melakukannya dengan ikhlas ya. Ingat-ingat akan terasa ringan amal soleh atau ketaatan yang disertai dengan keikhlasan. Makanya saya selalu mengingatkan udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala ya. Karena orang yang melakukan ibadah dengan tujuan mendapatkan pujian dari orang lain ini tidak mendapatkan pahala ya. Harus hati-hati ya. Allah. فنقول كما أن الرسول أثبت الشرك الأصغر كذلك عبد الله بن عباس فسر قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر والله أعلم بالصواب. نهلل ونصلي على النبي لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين.